satu orang dapat satu kantong. Keluarkan satu tabung kecil dan dua tabung besar. Tabung besar dan satu tabung kecil itu kita kasih kode, kita kasih tanda dengan spidol yang ada di depan masing-masing. Kenapa spidolnya kita bikin berwarna berbeda? Ini fungsinya penting supaya nggak ketukar sebelah dengan sebelah. Karena pada saat ini kasih tanda nama orang. Yang pertama di atas tutupnya dilingkari dengan spidol di sini dikasih tanda, dilingkari. Ini. Semuanya ada maksudnya, nanti kita tahu kenapa begitu. Yang besar yang sebelahnya, yang satu, kita kasih tanda di garis miring di luar, jadi lebih lebarnya tapi di pinggirannya, tabung yang kecil. Yang step berikutnya, kita sampai pada step nomor 2 ya. Step nomor 3, campur 1 mili semen atau sperma dengan 2 mili new. Jadi kita gunakan ini siring adaptor untuk ini, alat yang kecil untuk menghisap sperma, pakai ini. Tabung yang tadi ada ditaruh di rak aja. Tabung yang sudah dikasih kode tadi ditaruh di rak di depan masing-masing. Ini berat nanti. Cara memasangnya, siring adaptor yang 2,5 ini dipasang ke pipet pastur. Ini dari masing-masing dituang ke dalam tabung kosong yang sperma dituang masing-masing dituang ke sini. Tabung besar bulat, tabung yang besar dan bulat, bukan yang guys. Kalau sperma dituang dibagi 2. Enggak, langsung dituang. Oh, yang pertama tadi. Yang bulat apa yang tuang biasa? Yang bulat, yang bulat tadi. Yang tanda ini nggak ada yang penuh. Pindah ke tabung yang tadi tutupnya garis ya. Kalau garis ada instruktur. Jadi ambil 2 mili. Ambil yang banyak. Dari yang banyak kan ada 2 medium yang 10 mili dan 5 mili. Kita pakai dulu yang 10 mili yang banyak. Mediumnya sama ya? Sama. Ambil 2 mili, ini ke tabung bersih. Bukan ke sperma ya, pindah ke tabung bersih. Yang ada garis miring. Diambil pakai pakai pipetnya. Pakai pastur yang tadi sudah dipasang. 2 mili artinya sampai strip angka 2 ya. 2 mili. Iya. Kalau nggak bisa pakai struktur. 2 mili. Tapi tidak ada isinya sampai di Iya. Sampai 2 cc aja. Nah, sampai 2 cc. Sampai ukuran 2 cc. Sampai ukuran 2 cc. Dimasukkan dalam satunya lagi ya. Tabung yang kosong. 2 mili. Yang besar atau yang kecil? Jangan dibuang nanti buat harus taman. Taruh dulu di tabung bersih. Jadi memang tabung harus dibuang dulu karena biar nggak. Kamu yang besar atau yang kecil? Yang besar. Tabungnya Sampai ya sampai 2 cc. Masukkan semua ke sini ya. Semua dimasukkan ke sini. Iya. Kalau sudah, ambil spermanya 1 mili dengan menggunakan pipet pastur yang tadi. Masuk ke sperma 1 mili. Lalu campurkan ke dalam medium yang tadi. Yang 2 cc tadi. Dikocok kira-kira 2-3 hari supaya homogen. Nah, ini ambil 1 cc aja. 1 mili, spermanya 1 mili, pindahkan ke dalam tabung yang berisi medium yang 2 mili itu tadi. 1 cc aja. Ingat untuk tarik semprot lagi, 2-3 kali supaya homogen. Bisa tanya ke instruktur kalau nggak jelas. Ambil 1 mili. Udah 1 ini masukkan. Ya, masukkan ke dalam medium yang tadi 2 mili. Ya, betul. Up and down. 2-3 kali. Kalau sudah ditutup lagi. Ya. Kalau ada buang-buangnya di sini. Bisa terpasang. Dengan cara pelan-pelan, bahwa ini disedot aja yang atas Dengan ya. menggunakan pipet pastur yang Jangan tadi. sampai endapannya ikut tersedot. Diambil spermata tapi endapannya nggak boleh ke bawah. Endapannya nggak boleh ke bawah. Tarik ke atas. Jadi bisa lihat cara
pinggirannya mungkin. Jadi nyedotnya dari atas, jangan sampai pasturnya menyentuh ke bottom, ke dasar. Jangan sampai ujung pasturnya ke dasar. Nanti ke bawah Sudah tanda-tanya, sudah cukup. ada ukuran, katanya ada ukuran asal. Jadi misalnya kita mau ngambilan 1 cc, 1 mili. Menggunakan pipet tidur yang baru, kami campur seperti tadi, pakai daun. Sabar dulu, jangan ini dulu ya. Medium yang banyak, kita selalu pakai stok yang banyak. Pakai pipet pastur ya. Kuning. Tapi kalau dipaksa banyak kan praktis. Saya masih karena Ya, jadi yang untuk campur. Karena untuk proses washingnya ini akan dilakukan 2 kali. Jadi ini yang pertama kali kan sudah dibuang plasma semennya, sekarang dicuci dengan medium yang baru, dikocok, kemudian akan di sentrifugasi lagi. seperti tadi, sama. Ingat jangan sampai keambil endapannya. Menggunakan pipet pastur yang tadi, yang ya. Kalau layer itu hati-hati sekali, tujuannya supaya tidak terlalu endapan. Kalau dituang dikocok kan berbeda. Jadi kita akan aja nggak sampai angka 1 nyedotnya. Kalau sampai angka Tentukan aja 0,8. 0,8 aja. Ambil 0,8 sampai strip yang bukan Dengan maksud supaya tidak merusak dari endapannya. tujuannya supaya flow-nya, alirannya itu pelan. Dimiringkan, ditabung dimiringkan. Dimiringkan bisa, tapi jangan di dasar. Jadi dia mengalir. Medium ini simple swim up ya. Jadi sebenarnya modifikasi. Ya, hanya perlu 3 macam, sperma, medium, dan siring. Ambil medium 1 mili. Kemudian medium dulu, baru kemudian spermanya. Banyaknya. Jadi kalau misalnya kita punya 2 mili sperma, ya kita 2 siring, gitu. Kita kita jadi banyak nanti dikumpulkan gitu. Oke, dihisap lagi. Setelah medium, 1 cc sperma berikutnya. Kalau sudah diinkubasi setengah sampai 1 jam, ditaruh posisi, dikeluarkan. Kita mau ambil bagian atasnya aja, karena asumsinya sperma yang bagus sudah berenang ke atas, itu yang ditinggalkan di dalam siring. Yang ini karung kecil yang Persiapan untuk tempat panennya. ini untuk tempat panennya. Ditaruh, hasilnya diangkat ya. Lalu perhatian. Sama-sama, kalau dijelaskan dulu. Kalau kita lihat, memang kalau belum terbiasa nggak sulit. Tapi yang kita mau ambil adalah bagian tengah, bukan yang bagian paling atas, yang kelihatan berawan, agak buter. Sebenarnya yang agak buter itu sebenarnya itu sperma yang sedang berenang di atas. Cuman secara mata kita nggak bisa lihat satu persatu. Tapi kelihatan yang agak putih. Antara dasar dengan bagian atas dia ada di sekitar masuk. Ambil 0,3 sampai 0,4, pindahkan ke tabung yang kecil. Oke, kalau misalnya nanti nggak ada bersama ya udah, prinsipnya seperti ini. Pindahkan ke tabung kecil, kemudian sisakan 1 tetes saja untuk dilihat mobilitasnya. Sisakan 1 tetes, tapi selalu ada sisanya. Disemprotkan balik gitu keluar. Jadi kalau teknis nanti Taruh aja diletakkan, jangan ditekan. Kurang, nggak ada. Terlalu sedikit. Jadi kita bisa ambil yang dari sini. Yang tadi hari ini. Cukup ini ya. Ya, stopnya ditutup. Sekarang kita Ya, tapi jangan ditekan, ditempelkan aja. Daripada nanti volume banyak-banyak. Oh ada, bagus. Ada, bagus. Kalau diperhatikan, hasilnya lebih bersih daripada pra-preparasi tadi. Kalau pra-preparasi kan ada leukosit, ada nekrosis, segala macam. Ini hanya sperma.
Untuk perhitungan jumlah postnatal dan rumusnya memang agak rumit, tapi kira-kira seperti ini. Kalau dokter tidak sempat mencatat, di buku manual inseminasi ada dong, detail, ada di depan. Di buku inseminasi yang dijual di depan itu ada detail. Idealnya untuk mendapatkan kehamilan, angka kehamilan itu di atas 2 juta sperma motil per mili. Itu angka keberhasilan kehamilannya tinggi. Pastor yang jelas tabung boleh lah, tabung boleh dibawa. Oh, ada pengumuman kalau mau bawa tabung sisa boleh katanya. Boleh buat